Selamat siang, Shalom. Kita berjumpa kembali ya pada siang hari ini dalam pembelajaran agama Kristen kelas 10. Setelah 2 minggu kita tidak berjumpa. Meskipun kita masih secara PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, tapi Ibu yakin ya kita tetap semangat di dalam pelajaran hari ini. Baiklah, kita akan segera mulai dengan pembelajaran hari ini. Kita mau membahas tentang demokrasi di Indonesia. Sebelum kita mulai belajar, kita satu di dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Tuhan boleh menyertai di dalam aktivitas kami, terkhusus anak-anak-Mu, yaitu Monik dan juga Maria, di mana Maria saat ini mungkin masih ada dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan juga boleh jamah dan sembuhkan sehingga Maria dapat segera pulih kembali dan bisa mengikuti pembelajaran pada waktu yang akan datang. Engkau berkati buat anak-anak-Mu ini agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, sehingga apa yang dipelajarin hari ini bisa berguna, bermanfaat untuk semakin bertumbuh anak-anak-Mu di dalam iman dan hidup yang selalu dekat dengan Tuhan. Kami serahkan jalannya pembelajaran agama pada siang hari ini ke dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, materi kita pada hari ini adalah demokrasi di Indonesia. Bacaan Alkitab kalian bisa baca dari Amsal 1 ayat yang ke-7. Dasar hukum demokrasi di Indonesia. Apa sih dasar hukumnya? Nah, demokrasi di Indonesia itu demokrasi apa? Yaitu demokrasi Pancasila. Mungkin kalian sudah bukan mungkin lagi, Ibu yakin kalian sudah belajar di sekolah ya. Jadi demokrasi di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, itu dasar hukumnya, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Jadi nilai-nilai demokrasi yang dianut bangsa Indonesia itu adalah nilai-nilai demokrasi Pancasila, yang mungkin demokrasi Pancasila itu hanya ditemukan di Indonesia, tidak ada di negara lain ya. Ada demokrasi liberal, ada demokrasi terpimpin, mungkin ada di negara-negara lain, tapi demokrasi Pancasila hanya ada di Indonesia. Jadi demokrasi Pancasila itu mengutamakan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, dalam iman Kristen segala sesuatu harus dilaksanakan dalam takut akan Tuhan. Itu yang mendasari semuanya. Juga yang mendasari demokrasi Pancasila itu sendiri. Yang utama adalah ketakwaan kepada Tuhan. Dan kalau kalian baca dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan itu merupakan permulaan dari pengetahuan. Nah, demokrasi Pancasila itu demokrasi yang seperti apa? Jadi, demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan negara yang berlandaskan falsafah Pancasila dan dalam pelaksanaannya berpedoman pada Pancasila dan UUD 45. Jadi demokrasi Pancasila menjamin kebebasan untuk menganut dan menjalankan agama dan kepercayaannya, menjunjung tinggi nilai persatuan dan keadilan yang berlaku bagi seluruh rakyat tanpa kecuali. Jadi di dalam negara yang menganut demokrasi Pancasila tidak ada paksaan di dalam memeluk agama dan menjalankan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian juga di sini ada keadilan. Seluruh bangsa Indonesia diperlakukan secara adil. Jadi itu tanpa kecuali. Jangan hanya yang diperlakukan adil adalah kalangan tertentu, misalnya para pejabat ya, orang-orang kelas atas, bukan hanya itu tapi seluruh rakyat. Bahkan seluruh rakyat yang paling sederhana sekalipun kita harus perlakukan secara adil.
Jadi konsekuensi dari demokrasi ini adalah mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi yang diutamakan adalah kepentingan negara, kepentingan rakyat, kesejahteraan rakyat, bukan kepentingannya pribadi. Sehingga menjadi wakil rakyat itu bukan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan golongannya memperkaya diri, tetapi dia dipilih menjadi wakil rakyat untuk bisa mengutamakan kesejahteraan seluruh rakyat. Demokrasi itu adalah pelaksanaan kedaulatan penuh di tangan rakyat. Jadi kedaulatan berada di tangan rakyat. Mungkin kita sudah pelajari demokrasi itu sudah pada minggu yang lalu ya, demos dan kratos ya, pemerintahan rakyat. Jadi rakyatnya yang memegang kekuasaan tertinggi dan pelaksanaannya akan dilaksanakan oleh lembaga perwakilan yang sudah dipilih oleh rakyat. Karena mereka sudah dipilih oleh rakyat, maka para wakil rakyat itu harus mengutamakan kepentingan rakyat. Nah, dasar hukumnya apa? Yaitu Pancasila dan UUD 45, terutama sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, cita-cita demokrasi di Indonesia apa? Yaitu menempatkan seluruh manusia Indonesia dengan hak dan kewajiban yang sama, ya sesuai dengan porsinya ya. Misalnya dia seorang siswa di satu sekolah, dia berhak untuk mendapatkan fasilitas ya. Mungkin sesuai yang satu dapat, yang lain pun juga dapat. Jadi tidak ada yang membeda-bedakan. Oh, dia seorang anak pejabat sehingga dia diperlakukan istimewa, memiliki hak istimewa, tidak seperti itu. Tetapi hak dan kewajiban diperlakukan sama. Meskipun dia seorang anak seorang pejabat tinggi, ya kalau dia kewajibannya harus melaksanakan piket, membersihkan kelas, ya itu harus dilaksanakan. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Jadi untuk mewujudkan cita-cita tersebut diperlukan manusia Indonesia yang takut akan Tuhan. Jadi kalau para pemimpin kita tidak takut akan Tuhan, apa jadinya negara ini? Mereka akan berbuat sesuka hati mereka. Jadi kalau orang yang takut akan Tuhan, maka apapun yang dia lakukan, terutama sebagai pemimpin, sebagai wakil rakyat, selalu mengutamakan kehendak Tuhan. Tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar apa yang dikehendaki oleh Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kemudian wakil rakyat itu harus mengutamakan kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan, bukan untuk memperkaya diri, tetapi untuk kepentingan rakyat dan negara yang diutamakan, bukan kepentingan pribadi. Nah, kemudian praktek demokrasi antara lain adalah musyawarah untuk mufakat. Nah, kalau ada suatu hal yang harus dibicarakan, maka diadakanlah musyawarah. Misalnya ada suatu rencana akan membangun di suatu komplek perumahan misalnya ya, akan diadakan pembangunan atau jalan ya, mungkin jalannya sudah rusak, mau dibenerin dulu ya, dibenerin. Kemudian dikumpulkanlah seluruh warga, diadakan musyawarah. Nah, musyawarah kira-kira bagaimana solusinya untuk memperbaiki jalan yang rusak. Apakah warga harus mengumpulkan dananya, kemudian dikerjakan secara bersama-sama atau seperti apa. Nah, itu dibicarakan bersama untuk menentukan keputusan yang tidak merugikan. Jadi, kalau andai kata musyawarah itu tidak tercapai, baru dengan mempertimbangkan suara terbanyak dalam pengambilan keputusan. Biasanya tapi itu jangan sampai dipakai. Diusahakan semaksimal mungkin dengan musyawarah. Apabila musyawarah tidak tercapai, baru diadakan suara terbanyak ya. Jadi suara terbanyaklah yang akan menjadi keputusan. Nah, yang tidak sependapat ya harus menerima, dia harus rendah hati, mau menerima dan melaksanakan keputusan bersama dengan rendah hati. Nah, itu tadi materi kita pada hari ini. Nanti tugasnya akan Ibu kirim di grup ya, untuk tugas materi hari ini yang harus kalian kerjakan.
Mungkin materi hari ini tentang demokrasi di Indonesia cukup sampai di sini. Ibu yakin kalian sudah sangat paham karena di sekolah juga ada pembelajaran ya, di pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ada, sehingga kalian pasti akan lebih bisa memahami ya, bisa memahami dengan baik untuk materi tentang demokrasi ini. Karena sudah diulang-ulang dipelajari di SD, SMP, SMA pun ada materi tentang demokrasi. Baiklah, kita cukupkan pelajaran hari ini sampai di sini. Kita akan berjumpa kembali dalam pembelajaran agama pada pertemuan berikutnya 2 minggu yang akan datang. Baiklah, kita akan akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan boleh menyertai jalannya pembelajaran hari ini, sehingga dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Biarlah apa yang sudah dipelajari dapat senantiasa berguna bagi anak-anakmu di dalam membekali mereka untuk bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Ampunilah dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.